Kasyaftu laka anil abadi, wahai hambaku, tidak akan aku ungkap kepadamu tentang keabadian hatta satartu, hingga aku bertabir. Tabir ya, tabir. Sing aku bertabir, aku apa sih bertabir tuh? Di balik layar tuh apa namanya sih? Di balik tirai. Maka aku akan bertirai dari kamu. Min ahkamil basyariyah, berupa hukum-hukum kemanusiaan. Bihasbi ma kasyaftu laka, sesuai dengan kadar aku mengungkap kepadamu. Perlu diterangkan. Artinya, wahai hambaku, manakala aku mengungkap kepadamu tentang keabadian, ketika keabadian itu aku tunjukkan kepadamu, maka aku akan bersembunyi di balik tirai. Dan di balik tirai ahkam basyariyah, di balik tirai sifat-sifat kemanusiaan. Jadi artinya apa? Tetap engkau tidak akan bisa melihat aku secara langsung. Karena bagaimanapun kamu terbelenggu, dibatasi dengan hukum alam sebagai manusia. Apa sih hukum alam manusia? Pandangan matamu terbatas. Tidak akan bisa melihat materi-materi yang sangat kecil-kecil, ya. Dan juga tidak akan bisa melihat materi-materi yang terlalu dekat dengan matamu. Ini apa namanya Pak sekarang? Kertas, kelihatan, kan ada jarak. Ketika saya masukkan ke mata kamu, kelihatan nggak? Semakin dekat juga nggak, semakin nggak kelihatan. Ketika saya taruh di Cirebon, kelihatan nggak? Saya taruh di atas Gunung Ciremai, kelihatan nggak? Semakin dekat nggak kelihatan, semakin jauh tidak kelihatan. Semakin besar tidak kelihatan, semakin kecil tidak bisa kelihatan, kecuali menggunakan mikroskop. Mikroskop juga mikroskop yang mana? Kalau melihatnya bakteri, kuman-kuman, virus, mikroskop biasa di apotek juga banyak. Tapi kalau sudah fisika partikel, mikroskopnya beda. Betul nggak? Untuk fisika partikel, mikroskopnya berbeda. Karena berapa besar kecilnya itu? Ya 10 kali 9 kali 10 pangkat min 12. Ya, mili. 10, 9 kali 10 pangkat min 12. Jadi berapa tuh? Ya nggak kelihatan mata itu mah. Nah, itu jadi artinya bahwa tetap sekalipun engkau sudah melihat keabadian, tetap engkau tidak akan bisa mengungkap zatku ini. Karena aku berlindung, bersembunyi di balik hukum alam yang aku tetapkan kepadamu sebagai manusia. Ya, jangan berhayal engkau melihat Tuhan bersinggasana di atas aras dengan kursinya, alal kursi. Ini kan menjadi imajinasi. Arasnya kayak kemarin tuh arasnya di atas air ya. Jadi kayak di Pulau Maldives. Ya kan, rumah-rumah di atas air tuh. Waduh, itu ya bukan begitu maksudnya. Ya bukan begitu kan, seperti bungalow gitu, nanti ada kursinya. Jadi artinya memang tidak kita salahkan juga ketika teks-teks agama sendiri menyampaikan hal-hal itu dengan simbol-simbol bahasa, ya majaz, ya
atau juga resemblance, isti'arah dan sebagainya. Ya kita mesti paham. Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Ya logikanya kan kita mengatakan itu tangan itu simbol dari kekuasaan. Jadi Allah lah yang maha kuasa. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Kan begitu mananya. Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak, tangan beneran. Ya udahlah, nggak masalah. Iya, itu semacam itu. Jadi artinya bahwa memang pada akhirnya semakin kita banyak ilmu pengetahuan, kita semakin tidak tahu. Semakin kita banyak merantau ke dunia, keliling dunia semuanya, semakin merasa kita betapa kecilnya kita ini. Ya, semakin kita menjelajah dan segala macam ilmu pengetahuan, belajar lagi. Angger goblok bah kita. Ya artinya semakin menyadarakan kebodohan kita. Kullama izdada ilmi izdada jahli. Semakin nambah ilmuku, semakin nambah kebodohanku. Artinya kesadaran akan kebodohannya semakin nyata sekali. Bukan yang nggak mungkin dong, masa tambah pinter tambah goblok, ya enggak dong. Nah, artinya kesadaran diri semakin bodoh. Maka sekalipun nanti engkau termasuk orang yang sudah mampu melihat keabadian, tetap engkau harus sadar diri bahwa engkau dalam keterbatasanmu sebagai manusia. Itulah hijab Allah dengan dirimu sendiri sebagai manusia. Yang namanya manusia, hijabnya itu bukan hanya sekedar tembok. Kadang-kadang kita dengan pikiran yang cerdas, kita bisa menembus tembok. Kita berpikir transparan dan transandental. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat sesuatu karena kita tidak memperhatikannya. Kadang kita tidak ada kepentingan. Kadang kita tidak paham. Sehingga kita tidak bisa melihat. Bukan karena kita buta, karena kita tidak memperhatikan. Itu persoalan. Ya, artinya begini. Orang yang ada di sekitar kita, Kertasmaya, Tulungagung, Bondan, Indramayu lah. Sadar nggak bahwa di Indramayu ada satu gerakan pemikiran? Enggak kok. Yang sadar orang London, yang sadar orang Vatikan. Kenapa yang bupa aja? Mudah kita ngeluh Pak Haji karena dek. Iya kan? Iya nggak tahu. Ya, gimana lu aja? Ya seperti itu. Ya karena tidak tertangkap oleh pikiran mereka. Ya masih mempertanyakan Haji Sakur itu gablek apa sih? Punya apa sih dia? Berapa sih duitnya? Mereka menghitung kekayaan saya, kerbaunya berapa, sapinya berapa, kambingnya berapa, sawahnya berapa, kan hitung-hitungnya. Betul nggak? Nah, bakal Haji Sulaiman mah gampang, 40 hektar salah. Iya kan? Jadi menghitung kekayaan kan seperti dulu. Sapinya berapa, kambingnya, entongnya, ya kan begitu. Dan lain sebagainya, kan itu begitu kekayaan. Ya seperti itu. Ya, ilmu ya ujungnya kesaktian. Entah bisa mabur beli. Ya kan begitu. Kalau nggak bisa terbang ya percuma. Jadi menjadi ukuran kesaktiannya. Dan saya pernah terjebak. Pernah terjebak itu. Tak turut ya itu. Subhanallah, akhirnya saya terjebak ya. Saya keliru. Ya, ketika kita menunjukkan kesaktian, ada tuntutan kultus individu dalam diri kita. Pengen dikultuskan. Iya, loh aku sakti kan? Iya. Kayak tut kabel lah. Udah lagi aja lah.
Orang yang sakti itu tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka kosong, itu yang sakti. Kalau tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka ada berlian, bohong. Wes gembay. Nipu. 1 juta digandakan 2 juta, bohong. 1 juta masuk kantong, diambil lagi keluar 1 juta, itu benar. Kalau 1 juta jadi 2 juta, bohong. Terbukti nggak? Orang Tegal Gubuk korbannya 172 orang yang menggandakan uang. Dan di antara mereka masih ada yang masih terus berzikir di sana. Nggak tahu di desa apa namanya tuh? Desa apa namanya? Desa Kapaman. Iya. Jual mobil, jual rumah, jual sawah 1 miliar. Dengan wiridan, dengan harapan dapat 2 miliar. Yang orangnya sudah masuk penjara. Udah masuk penjara orangnya nih. Dianya masih zikiran aja. Nanggung gayanya ya. Ya udahlah. Ya udahlah. Tolong makanya hati-hati lah.